يتفضل مشكورا. الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk berjumpa di sini ya, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar dapat kita amalkan dalam keseharian dalam hidup kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua untuk selalu istiqamah berada di jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas beberapa poin ya tentang buku yang kita bahas ini, yaitu 10 kunci meraih lapang dada ya. Subhanallah, orang yang lapang dada ya bukan orang sembarangan ya. Orang yang lapang dada itu adalah orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lapang dada. Ya, orang yang lapang dada ya sudah pasti hidupnya tenang meskipun tidak ada sebab-sebab untuk ketenangan. Orang yang lapang dada itu nikmat hidupnya meskipun kasat mata dilihat tidak nikmat. Orang yang lapang dada itu dia akan bisa bersabar meskipun ujian dan cobaan terus menghujam dia. Orang yang lapang dada itu dia akan terus bersabar dan tidak akan membalas saat dia didolimi sama orang lain. Ya. Jadi dia merasa kenikmatan dalam hidupnya, merasakan kelapangan, ya, tidak dolim sama orang, tidak suudzon sama orang, tidak iri dengki sama orang, ya nerima ya, kalau bahasa Jawanya nerimo ya, lapang dada. Sama Allah dikasih kemiskinan, diuji sama miskin, dia lapang dada, diuji sama kekayaan, dia lapang dada, ya. Dia tahu bahwasanya itu ujian, ya, subhanallah. Ibadah tenang, santai, ya tidak apa, ibadahnya kalau ada masalah aja. Kalau sudah diikat sama masalah, terbelenggu sama masalah, baru dia mau beribadah, baru dia mau zikir, baru dia mau sholat. Ya kalau sudah lepas ya, dia tidak mau lagi gitu. Ya. Ini kehidupan orang-orang yang sempit dadanya, kehidupan orang yang ya tidak tentram ya, karena jauh dari yang namanya lapang dada. Pada zaman Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas di kajian yang lalu ya, 4 poin atau 5 poin. 4 ya, kalau tidak salah 4 poin. Kunci lapang dada yang pertama adalah tauhid. Ya. Ini adalah kunci utama dari lapang dada. Setelah kunci ini kita pegang, baru kita bisa loncat ke yang kedua dan yang seterusnya. Ya, kita sudah bahas bahwasanya tauhid ini adalah tujuan utama diciptakannya kita sebagai manusia. Ya, jadi jika ada seorang manusia yang ingin lapang dada, ingin hidup nyaman, ingin hidup tentram, tapi dia tidak bertauhid kepada Allah, ya Anda rasa itu keinginan yang sulit dia dapatkan. Kalaupun dia dapatkan, itu semua kenikmatannya kenikmatan yang semu, kenikmatan yang sedikit saja, dan akan terputus. Dan disebutkan bahwasanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci dari lapang dada itu sendiri. Ya, orang yang mau hidupnya tenang, mau nyaman, dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalamnya orang yang mau lapang dada, dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fa'a'lamu asbabu syarhi sadri huwa tauhid. Ya, paling besar sebab dilapangkan dada seseorang adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar tauhid seseorang kepada Allah, keyakinan seseorang kepada Allah, maka semakin besar, semakin luas dadanya. Ya. Dan semakin sedikit ketauhidannya, ilmu tentang Allahnya semakin dikit, semakin sempit keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, maka akan semakin sempit pula dadanya. Pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu poin yang kedua yang sudah kita bahas adalah ya, orang yang mau lapang dada itu tidak serta-merta atau dia bisa lapang dada. Setelah dia bertauhid kepada Allah, Allah akan berikan cahaya bagi dia.
Ya, Allah akan beri cahaya, ya, karuniakan cahaya kepada orang tersebut di dalam hati, ya, dalam hati orang tersebut agar dia bisa lapang dada. Ya, itu poin yang kedua. Ya, maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala cahaya tersebut yang kita sebut yaitu adalah cahaya keimanan. Ya, ini suatu modal yang sangat besar bagi setiap hidup seseorang. Ya, orang harus ya, minta kepada Allah agar terus diberi keimanan kepada Allah, ya. Sebagaimana doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik, agar kita ada terus dalam agama ini, agar ketakwaan kita, keimanan kita ini terus bertambah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, para jamaah sekalian, ya, poin yang ketiga adalah menuntut ilmu agama. Ya, ini sebab yang ketiga yang dapat mendatangkan kelapangan dada, menyebabkan seseorang bisa lapang dada adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu agama ini yang paling bermanfaat. Ya, yang akan kita bawa sampai kita mati nanti, yaitu ilmu agama. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Thaha ayat 114 mengatakan, "Waqul rabbi zidni ilma." Katakanlah, ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Ya. Jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kaitannya ilmu sama lapang dada? Ya, bahwasanya orang yang berilmu, ya sudah jelas, orang yang lebih nerima daripada orang yang tidak berilmu. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, bahwasanya semakin banyak seorang hamba memperoleh ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin bertambah pula kelapangan dadanya. Dan akan membaik juga keadaan dia. Kenapa demikian? Karena ya, ilmu syar'i itu pada prinsipnya itu meninggikan derajat seorang hamba. Membuat seorang hamba itu bahagia. Membuat seorang hamba itu sukses di dunia serta di akhirat. Jadi sudah jelas akan lapang dadanya. Dan menuntut ilmu itu adalah surga bagi para penuntutnya. Ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu ya haus sama ilmu, betul-betul dari hatinya. Dia akan tentram saat dia menuntut ilmu agama. Dia akan bahagia saat dia menuntut ilmu agama. Dan dari situ akan dia dapatkan manfaat-manfaat, buah-buah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dari para makhluk-makhluk Allah yang sangat banyak mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Ditambah lagi Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu agama tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu beberapa derajat. Allah akan angkat derajatnya. Ya, sudah jelas. Kalau sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang main-main. Ya, para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang keempat yang sudah kita bahas adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadap kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi termasuk sebab-sebab ya, yang dapat melapangkan dada seseorang adalah saat seorang hamba itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baik keadaan. Dia pakai itu momentum-momentum ya, yang baik-baik dalam beribadah demi mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah suatu hari Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Ya, "Kum ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Ya, kalau Rasulullah sudah ngerasa capek, ya pusing, banyak masalah dan lain sebagainya, Rasulullah bilang ke Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Ayo, sudah waktunya sholat sekarang, kum, ya. Kasih tahu ya, disuruh adzan Bilal. Itu disuruh iqamah Bilal, disuruh bangun, mulai sholat. Ya, kata Rasulullah SAW, "Wuju'ilat qurratu aini fis shalah." Atau "Wuju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan dijadikan penyejuk mata bagiku itu sholat, kata Rasulullah SAW. Ya, sudah jelas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang namanya sebab untuk melapangkan dada seseorang, membuat hidup orang tentram, membuat hidup orang nyaman, ya, tenang dadanya,
tidak ada kaitan sama ini dan itu, dia hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Pada pertemuan ini, para ikhwan sekalian, semoga rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita membahas poin yang kelima, yang mana Syekh di sini menyebutkan bahwasanya poin yang kelima adalah dawamu dzikrillah. Ya, orang yang mau lapang dadanya, dia harus terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiasakan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Syekh di sini, inna mudawamatal abdi ala dzikrillahi Subhanahu wa Ta'ala min a'zami asbabi atau min a'zamil asbabi tuma'ninah al-qalbi, tuma'ninatil qalbi. Ya, berterus-terus membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah itu adalah dari sebab yang terbesar yang dapat membuat jiwa seseorang itu tuma'ninah, tenang, santai. Ya, tidak ada rasa takut-takut, cemas-cemas, tidak ada. Ya. Warahatun nafs, ketenangan jiwa. Wazawalul hammi wal gham, hilangnya itu rasa takut, kebingungan dan ya keluh kesah seseorang. Balla tukshafu kurbatun wa la tazulu shiddatun illa bidzikrillah. Dan ketahuilah kata Syekh di sini bahwasanya tidak akan diangkat satu musibah atau tidak akan diganti satu keadaan sulit dari seseorang kecuali itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasidqil iltija'u ilaihi, dan jujur bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang-orang yang beriman dan yang merasa nikmat, merasa tumaknina, tenang dirinya saat dia berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, maka bukankah dengan berzikir kepada Allah jiwa itu, hati itu akan tenang? Ya. Maka sudah sepantasnya lil abdi an-nasih li nafsihi, seseorang yang ingin menasihati dirinya, memperingatkan dirinya, ayyuksin min dzikrillah. Ya, peringatannya termasuk di dalamnya itu mengingatkan diri kita semua agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ahwalihi kulliyah, di seluruh aspek kehidupannya. Dia lagi masak, dia bisa berzikir kepada Allah, terutama ibu-ibu di rumah. Ya, lagi duduk, lagi kerja, bisa zikir, gampang. Wallahi gampang. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa susahnya? Tidak bayar, gratis. Ya, la ilaha illallah, ya subhanallah, walhamdulillah, ya Allahu akbar, gampang. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah sudah menghimbau kita semua dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil. Ya, orang-orang yang beriman, udzkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzikran katsira, zikir yang sangat banyak. Ya. Kita disuruh zikir yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bukratan wa asila, ya siang dan malam. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di sini, ya adapun kebalikannya, zikir itu adalah ghaflah. Saat seseorang zikir, ya zikir itu maksudnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebalikannya, kalau mau dilihat kata balikannya, lawan katanya itu namanya ghaflah. Namanya adalah ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini, adapun kelalaian, al-ghaflatu dzulmatun takunu fil qalbi. Itu adalah kegelapan yang ada dalam hati seseorang. Wa wahsyatun takunu fis sadri. Ya. Sesuatu yang buruk yang ada dalam diri seseorang. Wanakadun yakunu fil aish, ya tekanan-tekanan dalam hidup seseorang. Ya walihada, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Ya, orang, ya sama Rasulullah diberi permisalan, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama perbandingannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Yang berzikir kepada Allah dianggap hidup, yang tidak mau zikir dianggap mati. Ya. Kalau kita perhatikan para jamaah sekalian zaman sekarang, ya
bukan cuma di sini bahas masalah dzikir dan dzikir. Dzikir ini bisa kita bilang sunnah hukumnya ya. Disunahkan habis sholat dzikir, ada dzikir pagi dan petang, terus ada dzikir apalagi dzikir setelah sholat, dzikir pagi dan petang, setiap mau masuk ke tempat-tempat tertentu ada baca-bacaannya, ya dzikir. Ya ini sunnah. Jangankan dzikir, kita temui kaum muslimin sekarang, ya dari saking jauhnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai tidak sholat. Ya. Kapan terakhir sholat? Kalau ditanya, terakhir sholat tahun lalu saat Idul Fitri. Muslim. Mau jadi apa para jamaah sekalian? Kalau sudah muslimnya seperti itu, ya mau jadi apa? Ya, disebutkan oleh Syekh di sini, fadzikru qurratu ainin lidzakir. Zikir itu adalah penyejuk hatinya orang yang berzikir. Penyejuk matanya orang yang berzikir. Warahatun libali. Di dalamnya terdapat ketenangan di pikiran dia. Wa ajrun wafirun mudha'afun yalqahu yaumil qiyamah. Dan ada pahala yang sangat besar dan yang akan Allah lipat gandakan buat dia besok di hari kiamat. Wa fihi minal awa'idil hamidah wal manafi'ul adidah allati ta'udu 'alal 'abdi fid dunya wal akhirah. Dan di dalamnya terdapat hal-hal yang baik, yang terpuji, dan manfaat-manfaat yang sangat banyak yang akan kembali kepada seorang hamba di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang yang lalai, wa ammal ghaflah, fa wahsyatun fis sadr. Ya, adapun ghaflah, orang-orang yang lalai, maka itu adalah buruk, keburukan di dada seseorang. Ya, menimbulkan kegalauan dan kesedihan. Jadi kita lihat subhanallah orang-orang yang di luar sana ya melampiaskan kegundahannya dengan berzina, ya ke diskotik, musik-musikan. Kita lihat apakah itu membuat dia tenang? Tidak. Ya, bahkan ada seseorang ya saat ditanya apa yang dirasakan saat dia ribut-ribut di tempat yang musik-musikan seperti itu, dia rasa ya bahagia. Tapi sampai ke rumah kata dia, Bu, kayak tekanan, sepi, sunyi, kayak dihantui sama sesuatu, subhanallah. Ya kenikmatan sesaat. Ya. Dan kita bandingkan sama mereka, para ulama terdahulu, yang didolimi mungkin sama penguasa pada zamannya, dimasukkan penjara, tidak dikasih apa-apa, tidak boleh orang ketemu, bahkan mungkin dipecuti, modalnya cuma satu, berzikir kepada Allah. Ya, itu penjara seperti surga buat dia. Ya, penjara seperti di rumahnya sendiri. Kenapa? Ya itulah. Ya, bahwasanya ya zikir itu membuat ketenangan dalam jiwa orang yang berpikir. Sebenarnya untuk membuat ya zikir ini membuat seseorang menjadi tenang, sebenarnya itu sudah luar biasa. Ya. Orang di luar sana ngabisin uang miliaran untuk menenangkan hati, beli obat ini, coba itu, pakai obat-obatan terlarang. Ya mungkin musik-musikan, mau masuk ke tempat-tempat ya di malam hari, ada perempuan di sana dan lain sebagainya, minum khamar. Untuk apa? Untuk menenangkan diri. Ada yang gratis. Ya berzikir kepada Allah SWT, tapi kita semua anggap itu sebagai sesuatu yang memberatkan. Padahal itu semua itu meringankan kita. Tapi kita anggap itu semua memberatkan kita. Subhanallah. Waqad fassara al-Imam Ibnu Qayyim fi muqaddimah kitabih, dan Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan dalam muqaddimah kitabnya Al-Wabilus Shayyib, ya. Beliau pernah menyebutkan ada 70 lebih atau ada 100 faedahnya zikir. Ya. Dan beliau sebut dalam bukunya itu ada 70 di situ. Ada 100 tapi beliau sebutkan cuma 70. Ya. Bihi tatma'innu qulubil mu'minin. Dengan berzikir kepada Allah akan tenang jiwa-jiwa orang-orang yang mukmin, wa taskunu nufusuhum, ya jiwa-jiwa mereka akan sukun, tenang, ya, tentram, damai, ya. Ya'dhumu yaqinuhum wa yazdadu imanuhum. Membuat keyakinan orang semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin besar keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa unwanus sa'adah. Ini adalah salah satu ya tanda
kebahagiaan seseorang. Wasabilul falahi fid dunya wal akhirah, dan ini adalah jalan menuju kemenangan di dunia dan di akhirat, menuju kejayaan di dunia dan di akhirat. Bal inna kulla khairin wa sa'adatin wa unsin wa rahatin wa tuma'ninatin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun ala tahqiqi dzikrillah. Subhanallah. Bahkan kata Syekh di sini, ya, kenyamanan, ya, hiburan, ya, ketenangan, ya, tumaknina di dunia dan di akhirat itu sangkut pautnya sangat erat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berharap tenang, terhibur, ya, tumaknina hidup di dunia apalagi di akhirat kalau kita lupa sama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ruhul qulubi wa hayatuha. Zikir itu adalah ruh bagi kehidupan seseorang dan kehidupan seseorang. Wasababu nama'iha wa quwwatiha. Dan zikir ini yang membuat seseorang itu berkembang dan semakin kuat. Wa tarattab alaihi minal ujuril azimah. Belum lagi nanti Allah balas dengan balasan-balasan yang sangat besar. Wal khairatil amimah. Dan kebaikan-kebaikan yang umum sifatnya di dunia dan di akhirat. Wa ma la yussa addahu illa Allah Subhanahu wa taala. Yang mana juga kebaikan-kebaikannya masih banyak yang tidak bisa disebutkan oleh kita semua. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Ya, kalau kita mau dengerin ceritanya atau kita membahas ceritanya Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW dituduh yang tidak-tidak. Kalau kita mau bahas sedikit, bahwasanya saat Rasulullah SAW itu berdakwah terang-terangan, ya, orang-orang kafir Quraisy itu menangkal dakwah Rasulullah itu, mengganggu dakwah Rasulullah itu dengan dua jalan. Yang pertama itu pakai cara merusak mental, yang kedua itu dengan menyiksa fisik. Merusak mental ini dikerjain sama orang-orang Quraisy, ya, menuduh Rasulullah dengan 1000 tuduhan. Ya, dibilang kadzdzab, pembohong, dibilang sahir, dibilang penyihir, dibilang kahin, ya, orang-orang itu dukun-dukun dan lain sebagainya, ya, tuduhan kepada Rasulullah, padahal sebelumnya Rasulullah tidak pernah dituduh dengan tuduhan seperti ini. Ya, ini namanya yang menggembosi dakwah Rasulullah dengan mental, merusak mentalnya Rasulullah SAW. Dan dikatakan suatu hari Rasulullah SAW itu dakwah, ya, sampai masuk ke pasar-pasar. Waktu itu ada suatu pasar di Makkah, Rasulullah masuk ke sana, Rasulullah bilang, la ilaha illallah tuflihu, ya, katakan la ilaha illallah, kalian akan, ya, jaya, kalian akan bahagia, katakan la ilaha illallah. Tapi tidak jauh di belakangnya ada Abu Lahab, pamannya. Ya. Waktu itu diceritakan oleh seorang sahabat yang pada waktu itu belum masuk Islam, ya, orang-orang di pasar pada waktu itu melihat, oh, ini siapa? Ya, terus itu yang di belakangnya siapa? Ya. Yang itu yang bilang la ilaha illallah itu Muhammad, dia adalah seorang rasul yang mendakwahkan kerasulannya. Adapun yang di belakangnya pamannya, apa yang dikatakan sama Abu Thalib, innahu sabib. Ya, jangan didengerin, ini orang berkhianat sama agama nenek moyangnya. Tidak usah didengerin, ini adalah orang pengkhianat, ya, agama kakeknya atau agama nenek moyangnya. Jadi terus digembosi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami tahu wahai Muhammad bahwasanya hatimu sedang bersedih, hatimu sedang sempit, ya, dengan kata-kata mereka itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Gimana caranya supaya tidak sedih, tidak sempit hatinya, supaya lapang, supaya santai, supaya tenang dan tentram? Ya, gimana? Hura-hura kah? Minum khamar kah? Musik-musikan kah? Tidak. Kata Allah SWT, fasabbih bihamdi rabbika subhanallah. Sabbih. Ya, bertasbihlah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kun minasyajidin. Wa kun minasyajidin. Dan jadilah kamu orang-orang sujud. Disuruh sujud, disuruh sholat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Al-Hijr ayat 97 dan 98. Ya. Saat Rasulullah sempit hatinya sama Allah disuruh apa? Bukan disuruh balas tuduhannya. Ya, bantah itu, bukan. Fasabbih bihamdi rabbika subhanallah. Tasbih, bertasbih, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kun minasyajidin, dan jadilah kamu orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, kata beliau, aktsir min dzikrillahi wa tasbihihi wa tahmidihi was salah. Perbanyaklah kamu bertasbih kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah salat. Fa inna dzalika yuwassi'us sadra, karena sungguh itu melebarkan dada kita. Wa yashrahuhu, dan melapangkannya. Wa yu'inuka ala umurik, dan itu akan membantu engkau menyelesaikan masalah-masalah. Subhanallah. Ya, jadi yang ada masalah, yang ada kegundahan, yang ada musibah, ya jangan buru-buru menggerutu, nyalain ini, nyalain itu, tidak. Wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya. Jadilah kamu orang-orang yang bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat. Subhanallah. Ya berat, tapi coba dikerjain. Coba dirasain. Mudah-mudahan itu bermakna buat hidup kita dan bisa cepat kita rasakan. Ya, itu poin yang kelima yang mau kita sampaikan. Ya, selanjutnya para ikhwan semua Allah Subhanahu wa taala adalah sebab yang keenam. Sebab yang keenam di sini disebutkan, ya, jika seseorang ingin lapang dada, ingin hidup senang, tenang, ya, santai, ya, al-ihsan ila ibadillah, berbuat baiklah kamu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang. Berbuat baik kepada makhluk bisa dengan berbagai macam cara. Ya. Jadi bukan cuman sumbangan uang misalkan, tidak. Ya, berbuat baik kepada makhluk itu bisa banyak caranya. Ya. Bisa secara fisik atau secara makna, ya. Bisa dengan harta, ya. Bisa dengan jabatan kita berbuat baik sama orang, ya. Jadi berbuat baik, ya, bisa dengan juga bermusyawarah, diskusi, dan lain-lain. Ya. Saat seorang hamba berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan memberikan pahala kepada hamba tersebut berupa kelapangan dada, kemudahan urusan, ya. Orang tersebut akan mendapatkan tempat kembali yang baik di akhirat kelak, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Ya, jamaah, wallahi balasan yang sangat luar biasa. Ya. Kita cuma berbuat baik kepada orang, ya, Allah akan balas kita dengan lapang dada, mempermudah urusan kita, dan balasan-balasan yang baik nanti di akhirat, ya, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana Rasulullah SAW berfirman, subhanallah, ya, ini Anda selalu bergetar kalau baca hadis ini, ya, subhanallah. Ya, siapa yang tidak mau dikasih kenikmatan besok, dikasih kemudahan besok di hari kiamat? Siapa yang tidak mau? Di saat kita betul-betul butuh, mungkin kebutuhan kita di dunia ini, ya betul butuh, tapi kadang-kadang bisa dibilang tidak seberapa butuh, ya. Oh, saya butuh ini. Ya. Kadang kalau kita tidak dapat itu, tidak masalah sebenarnya. Tapi nanti di akhirat, kita betul-betul butuh sama Allah Subhanahu wa taala, butuh diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu sama Allah ditolong. Mau atau tidak? Mau pasti. Ada caranya. Ada caranya. Rasulullah SAW sudah kasih tahu kita caranya. Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Allahu akbar. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang muslim, seorang mukmin, ya, dari kesulitan di dunia ini, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Allahu akbar. Ya. Sulit di hari kiamat itu, sulit para jamaah. Saat amalan-amalan kita dibeber sama Allah Subhanahu wa taala, saat dosa-dosa kita sama Allah dibeber semua, saat kita sudah tidak tahu mau berbicara apa, saat mulut ini dibungkam, saat tangan ini bisa berbicara dan kaki kita bisa berbicara, kita butuh. Sungguh kita butuh pertolongan Allah. Sungguh kita butuh ada orang yang bantu kesulitan kita besok di hari kiamat. Dan itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang membantu saudaranya di atas muka bumi ini. Yang menghilangkan kesulitan bagi saudara muslimnya, saudara mukminnya.
Ditambah lagi Rasulullah SAW, "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan kasih kemudahan dia di dunia dan di akhirat. Dua balasannya. Satu kali kerja, Allah kasih dua. Kurang baik apa jemaah Allah Subhanahu wa taala. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Ya. Besok kita akan dibongkar amalan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib-aib kita semua jemaah. Ya. Dan Rasulullah tutup sabdanya, "Wallahu fi aunil 'abdi." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya, senantiasa akan selalu menolong hambanya. Maka al-'abdu fi auni akhi. Selama hambanya masih mau menolong saudaranya. Subhanallah. Ya. Dijelaskan oleh Syekh di sini, fa naf'un nas wa musa'adatihim wal wuqufu ma'ahum fi hajatihim min al-asbabil 'azimah inshirahis sadri. Memberi manfaat kepada orang lain, menolong orang lain, ya, selalu ada bersama mereka, menutup hajat-hajat mereka, bantu mereka, ini adalah sebab yang sangat besar yang dapat mendatangkan kelapangan dada bagi seseorang. Wa amma man kana bakhilan fi ihsanihi. Adapun orang-orang yang bakhil, ya, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, ya, tidak pernah berbuat kebaikan, kikir dalam memberikan harta kepada orang, maka ini semua salah satu faktor yang dapat menyempitkan dada seseorang. Ya, orang tersebut akan banyak merasakan kesedihan, kegalauan, gundah gulana, susah hidupnya. Sudah susah di dunia, di akhirat tidak ada yang tolong. Kebalikannya yang tadi, yang nolong orang sama Allah ditolong. Sekarang dia tidak mau nolong orang, tidak ada yang tolong. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang memberikan contoh yang cukup jelas. Kata beliau, "Mathalul bakhili wal munafiqi kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min sudiyihima ila taraqihima." Perumpamaan orang bakhil yang pelit dengan orang munafik, atau orang, bukan orang munafik tapi orang munfik yang suka berinfak. Perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka berinfak. Ya, mathalul bakhil wal munfik kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min saddihima ila taraqihima. Seperti dua orang yang masing-masing mengenakan baju jubah terbuat dari besi yang hanya menutupi buah dada hingga tulang selangkang keduanya. Adapun orang yang suka berinfak, tidaklah dia berinfak melainkan bajunya akan melonggar atau menjauh dari kulitnya. Dia pakai baju segini. Ya, jadi dia pakai baju dari sini ke bawahnya, kayak gitu. Orang yang munfik, yang suka ngasih-ngasih orang, suka bagi-bagi hartanya, ngasih ke orang, bantu orang, bajunya tambah lebar, tambah lapang. Ya. Adapun orang yang bakhil, jadi orang yang suka bagi-bagi harta itu tadi, melebar terus, tambah besar bajunya, sampai akhirnya menutupi seluruh badannya bajunya. Adapun orang yang bakhil, para jamaah sekalian, setiap kali dia tidak mau berinfak dengan apapun itu, maka baju besinya akan menyempit sehingga menempel ketat pada setiap kulitnya. Ketika dia mencoba untuk melonggarkannya, maka dia tidak dapat melonggarkannya. Kejepit. Ya, di sini ada aba-aba jemaah. Orang yang suka berinfak, ya, dia punya uang, dia bantu orang. Ya. Maka jelas di sini ada isyarat dari Rasulullah. Ya, orang yang suka infak, bantu orang lain, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah memberikan permisalan, ya, orang yang rajin bersedekah itu semakin lapang bajunya, orang yang tidak mau bersedekah semakin sempit
Maka orang yang rajin bersedekah, setiap dia bersedekah bantu orang yang membutuhkan, maka baju besinya semakin memanjang, semakin lapang dadanya. Sebaliknya orang yang tidak mau, bakhil, ya setiap mau keluar uang, jangan, nanti miskin. Jangan, kamu masih butuh ini, kamu masih butuh itu. Ya, semakin kecekek sama bajunya sendiri. Baju besi, itu tidak bisa dibuka jamaah. Ya, keras. Terjepit, akhirnya sempit dadanya para jamaah sekalian. Subhanallah. Ya. Dan juga terkadang para jamaah sekalian, kalau kita perhatikan, mungkin kita pernah merasakan, ya, bahwasanya saat kita berbagi sama orang lain, kita lihat orang lain itu senang. Kita itu senang jamaah. Iya atau enggak? Coba Anda mau tanya sama jamaah. Siapa yang iya? Coba angkat tangan. Betul atau enggak jamaah? Pernahkah Antum merasa saat Antum bantu orang lain, terus orang itu Antum melihat wajah yang berbahagia dari orang yang Antum bantu itu? Antum senang enggak melihat seperti itu? Ya jamaah, gimana kira-kira jamaah? Ada 2 orang di sini yang angkat tangannya. Benar berarti ya, insya Allah ya. Makanya orang-orang yang berbagi sama orang lain, ada kebahagiaan di sana ya. Idkhalus surur fi qalbil mu'min. Masukkan rasa bahagia ke hati saudara kita, itu luar biasa rasanya jamaah. Itu bisa berarti untuk orang lain, itu suatu keluar biasa. Bikin senang hati. Itu yang kita mau hidup, senang hati. Jangan seperti orang-orang yang bakhil, tidak mau keluar, hitung-hitungan, tidak berhenti. Sedikit-sedikit keluarin kalkulator, sedikit-sedikit kurang ini, sedikit-sedikit ngerasa miskin terus. Setiap mau sedekah ngerasa miskin lagi, ya itu sempit dananya. Dikit-dikit merasa sempit, dikit-dikit merasa kurang. Ya, musibah para jamaah sekalian. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari sifat-sifat demikian. Adapun poin yang ketujuh para jamaah sekalian, ya, poin ketiga yang kita ambil di hari ini adalah keberanian. Subhanallah. Maksudnya keberanian ini memiliki dampak yang sangat jelas di dalam kenyamanan jiwa seseorang, dalam ketenangan hati seseorang. Tidak sama dengan pengecut. Ya. Yajurru ala sahibihi minan nakadi fil aish, yang membawa pemiliknya, yang menjadikan para pengecut itu susah hidup. Pengecut. Sulit orang pengecut. Ya. Mau usaha, memulai usaha takut. Mau menyampaikan kebenaran takut. Ya. Mau mengatakan kebenaran takut. Mau bantu infak sedekah takut. Ini pengecut. Jamaah. Susah hidup kalau kayak gini ya. Jadi sejauh apa rasa takut yang dia miliki, ya, seberapa besar rasa pengecutnya itu, maka itu akan membuat ya semakin sempit juga hati seseorang. Dan keberanian ini para jamaah sekalian adalah salah satu bukti kuatnya keimanan seseorang. Dan ini juga keberanian adalah salah satu bukti husnus silah billah. Ya, bukti kebaikan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakullama zada imanul abdi wasilatuhu billah. Ya. Setiap semakin dekat seorang hamba dengan Allah, semakin bagus hubungan seorang hamba dengan Allah, zadat syaja'atuhu, dia akan bertambah keberaniannya. Wa qawiya qalbuhu, hatinya akan semakin kuat. Wa tarattabat ala dzalika sa'adatuhu wa insyirahu sadrihi. Maka kalau sudah imannya bertambah keberaniannya, maka hasilnya adalah semakin bahagia dan semakin lapang dada. Adapun para pengecut yang dikit-dikit takut, ini tanda bahwasanya orang-orang ini lemah imannya. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 175, "Innama dzalikumus syaitan." Sungguh itu adalah setan. Ya. Mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu. Yukhawifu awliya'ahu. Ya. Setan yang menakuti kawan-kawannya. Kawan-kawan setianya setan. Fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah. Maka janganlah kalian takut sama mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika memang kalian benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga datang di sini wasahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana katsiran ma yata'awwadu billahi minal jubni wal bukhl, dan juga di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dua hal. Hal yang pertama adalah pengecut, yang ketiga atau yang kedua adalah al-bukhl, kikir. Kenapa demikian? Karena yang dua ini jika berkumpul dalam satu hati seseorang, berkumpul dalam jiwa seseorang, asra alaihi bidhayyi wal haraj, ini akan mengakibatkan sempit kehidupan seseorang, berat, susah dalam menjalani kehidupan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari yang namanya pengecut dan bakhil. Maka para jamaah sekalian, subhanahu Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, 3 poin. Ya, sisa poin ke-8, ke-9 dan yang terakhir ke-10 insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Anak kembalikan ke moderator. Fadhal. Nah, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi hari ini. Assalamualaikum. Sementara ini belum ada jamaah yang titip pertanyaan via chat, sudah banyak yang raise hand ini Ustaz. Ana coba persilahkan satu persatu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ana mulai dari yang pertama dulu, Ummu Amar, tafadhali. Ummu Amar. Ya, jazakumullahu khairan, Ahin Nabil. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materinya hari ini. Pertanyaannya dari ibu-ibu di US, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan keberkahan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, yang ingin ditanyakan adalah mengenai berzikir. Bagaimana caranya bisa berzikir dengan bisa khusyuk, Ustadz? Terkadang kita tahu maknanya, zikirnya, kita tahu artinya, tetapi ketika berzikir, kepala kita suka melayang-layang, Ustadz, kemana-mana. Dan apakah itu salah satu pertanda masih banyak kekotoran di hati kita? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Nanti ada satu lagi pertanyaannya, Ustadz. Nah, ya salah satu yang Anda tahu, salah satu cara setan untuk kita itu tak tahu apa yang kita ucapkan, ya. Maksudnya tidak bisa fokus. Itu salah satu cara setan agar kita itu jauh dari Allah SWT. Salah satu caranya ya seperti itu tadi. Jadi setan itu nunggu kapan kita ini lalai. Saat kita lalai baru kita dihujam sama setan gitu. Jadi ada orang-orang yang sadar bahwasanya dirinya lalai, kayak yang bertanya ini, alhamdulillah ada satu kebaikan. Ya, jadi saran Ana untuk ukhti yang bertanya, saat dia sadar dirinya sudah keluar dari track, segera dikembalikan lagi. Ya. Dan juga ada, kalau mau dibahas sebenarnya ya, di pembahasan yang lebih panjang, ya. Yang jelas bahwasanya saat seseorang ingin fokus, ingin hidup bahagia, ingin
tentram, nyaman. Salah satu caranya itu ya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya itu izalatul auham. Ya, dia harus jauhkan tekanan-tekanan atau masalah dalam dirinya. Kalau dia lagi punya masalah yang membuat dia tidak bisa khusyuk, dia harus berusaha untuk melawan, untuk menyelesaikan masalahnya dulu. Ya, jangan dipaksa. Orang lagi tidak fokus, lagi mikir ada masalah besar. Ya, kalau dia bisa berzikir, alhamdulillah bagus. Tapi kalau itu mengganggu, mempersulit dia untuk fokus, untuk apa istilahnya, untuk khusyuk. Ya. Jadi Anda sarankan untuk diselesaikan dulu masalahnya, dibuang dulu masalahnya, cari jalan supaya dia bisa terhindar atau terlepas dari masalah itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, yang selanjutnya, saat dia sadar dia sudah keluar track, tidak khusyuk, kembaliin lagi. Ya, karena setan tidak akan ridho kita ini zikir dengan khusyuk. Mustahil sama setan dibiarkan. Pasti sama setan dicari bisik-bisik. Ya ada barang hilang sama setan nanti diingetin. Ya, oh iya ditaruh di sini. Ya, itu pas lagi khusyuk kita mencoba untuk khusyuk, dikasihlah sama setan itu semua supaya kita tidak khusyuk. Termasuk di dalamnya sholat. Ya, termasuk di dalamnya seseorang yang sedang sholat juga sama. Dia mencoba untuk khusyuk, tapi nanti kepikir inilah. Nanti ada barang lupa dia ingat. Ada janji sama orang dia lupa. Pas lagi sholat ingatnya. Tadi tidak ingat gitu. Ya, jadi poin yang pertama tadi, kalau memang ada masalah, coba cari jalan keluar dari masalahnya, ya, biar dia tidak terikat dengan itu terus. Yang kedua, ya saat dia sudah keluar jalur, kembalikan lagi. Karena ya itulah kita, terutama dalam sholat. Ya. Sholat ini kan istilahnya sudah yang paling tinggi. Gitu. Zikir ini masih di bawah-bawahnya lagi. Ini sholat yang paling tinggi. Pun setan bikin kita kadang keluar dari track saat sholat. Ya. Gimana caranya? Ya tahu. Alhamdulillah rajim, kembalikan lagi. Ya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda jawab. Iya Ustadz. Satu lagi Ustadz mengenai tadi yang Ustadz jelaskan bahwa kita banyak berbuat baik, menolong orang dalam kesulitan. Bagaimana nasihat Ustadz bila Ustadz kita membantu seseorang karena dalam kesulitan, misalnya hutang. Tapi hutangnya ini kadang-kadang bukan untuk yang kepentingan dia, misalnya untuk makan, tetapi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak pokok. Kemudian setelah lama dan sulit, akhirnya tidak usah bayar. Akhirnya jadi kebiasaan Ustadz. Dia dibantuin dan akhirnya kayaknya menunggu meminta. Nah, untuk yang seperti ini apakah sebaiknya dijauhi atau kita nasehatin, tapi tetap kita bantu Ustadz? Tapi kalau yang demikian, akhirnya jadi tidak ikhlas karena akhirnya jadi menggerutu di balik layar. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Nah, ya ini kasusnya sangat banyak terjadi. Utang itu tetap utang. Ya, tapi kita yang mau bantu, kita ini bisa pilih siapa yang mau kita bantu. Sekarang ada orang yang terlilit hutang karena dia tidak punya uang untuk makan. Yang satunya terlilit hutang karena memuaskan diri untuk stylenya dia. Kalau Anda sarankan, jangan bantu yang ini, bantu yang ini. Bantu yang kesulitan ini untuk makan. Ya. Ya, jadi pertanyaannya ini, Anda mau balik tanya sebenarnya, apakah orang yang kesulitan itu cuma dia saja, yang terpaut hutang itu cuma dia saja? Kan tidak. Orang yang terpaut hutang ini banyak. Ya. Kemarin ada janda, ditinggal mati suaminya, punya 3. Di bawahnya ada anak yatim 3 orang. Ya. Tidak bisa makan, pinjam itu di pinjaman-pinjaman riba online, akhirnya di Uber sama debt collector, perempuan hidup sendiri buat sewa rumahnya setengah mati. Ya. Sedangkan yang satunya terlilit hutang, hanya cuma mau upgrade handphone atau mau beli tas, terlilit utang mau beli mobil. Mana yang mau kita bantu? Pilihannya di tangan kita. Pilihannya dari tangan kita. Ya, jelas kita mesti bantu yang lebih sulit. Bantu yang membutuhkan. Dia butuh, lebih besar pahalanya. Justru kalau kita bantu yang ini, kita ngajarin dia untuk hidup yang salah pola. Dengan tidak langsung kita ini mengiyakan perbuatan dia. Oh ya, saya bantu kamu. Seolah-olah kita ini menyetujui cara dia. Mestinya kita bukan minjemin dia, kita ini nasihati dia. Mestinya kamu tuh salah. Ya, tidak benar hidup seperti itu.
memuaskan diri sama barang yang tidak perlu, padahal kamu tidak mampu gitu. Jadi nasihat anak bukan melarang membantu orang, tapi orang yang perlu dibantu, mestinya kita mulai orang yang paling butuh sama bantuan kita. Itu yang kita cari duluan. Ya, ada pun orang-orang seperti ini, ya itu bisa dikatakan bukan orang-orang butuh. Ya, ini orang-orang sakit mungkin hatinya. Ya, sudah tidak mampu masih memaksa, ini penyakit. Dan kalau ini dibantu, membuat dia semakin keluar dari kebenaran. Ya, sudah salah, dipinjemin uang terus dia kabur. Ya, akhirnya nanti minta diikhlaskan. Ya, jadi itu saran anak. Ya, kalau mau bantu orang itu dilihat-lihat dulu. Ya, bantu orang jangan sembarang bantu. Kadang kita bantu orang, orang tidak benar yang kita bantu. Harta yang kita kasih, bantuan yang kita kasih, semua dia dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di lain sisi ada orang yang mau mati karena mau menghidupkan dirinya, cuma mencari sesuap nasi. Mana yang perlu kita bantu? Ya jelas yang paling sulit yang kita bantu. Dan sangat banyak orang yang membutuhkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda jelaskan. Nah, Masya Allah. Sudah terjawab semua ya, Umar? Sepertinya ada... Iya, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Masya Allah. Nabi. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Selanjutnya Ana selingi dengan yang masuk via chat ini, Ustaz, dari hamba Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Ini satu kirim salam kayaknya, Ustaz. Masya Allah, mendoakan antum. Kemudian yang berikutnya, Ustadz izin bertanya, dijelaskan lapang dada menjadi sebab hati tenang dan diberi cahaya. Bolehkah kita memohon, ya Allah, ya Nur, terangilah hati, pendengaran, mata, dan ucapanku dengan cahayamu. Kemudian beliau juga bertanya, bolehkah kita memohon doa untuk kebaikan anak-anak kami, qadarullah. Saat kita memohon doa kebaikan untuk anak-anak kami, qadarullah belum diijabah. Apakah ini karena kurang sabar dan lapangnya hati seseorang? Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, ini ada kesalahan di pertanyaannya ya. Setahu Ana yang Ana jelaskan, ya lapangnya dada menjadi sebab hati tenang dan diberi cahaya. Terbalik. Ya, justru orang yang mau lapang dada itu sama Allah orang yang akan lapang dada itu orang yang diberi cahaya sama Allah, dia baru bisa lapang dada. Yaitu cahaya keimanan. Bukan lapang dada terus diberi cahaya, tapi diberi cahaya dulu dia baru lapang dada. Itu yang mau Anda luruskan. Kemudian selanjutnya, bolehkah kita memohon ya Allah ya Nur. Nah, ini ya Nur ini bermasalah. Ya Allah saja, jangan ditambahin ya Nur ya. Jadi ya Nurnya dihapus. Ya Allah, terangilah hati, pendengaran, mata, dan ucapanku dengan cahaya. Ini doa yang dibaca saat mau berangkat ke masjid. Ya, Allahumma ja'al fi sam'i nura, wa fi basari nura, dan yang seterusnya, jadilah di pendengaranku cahaya, di penglihatanku cahaya, ya. Terus di kananku cahaya, di kiriku cahaya, dari atas cahaya, dari belakang cahaya, dan seterusnya. Ya, waj'alni nura, dan jadikan untukku cahaya. Ya, itu doanya ada, bisa dicari itu doa kalau mau jalan ke masjid langsung sama seperti doa yang beliau minta ini, yang beliau baca, cuman lebih lengkap dari yang beliau tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, saat kami memohonkan doa kebaikan untuk anak-anak kami, qadarullah belum diijabah. Apakah ini kurang sabar dan lapangnya hati seorang? Nah, ya, orang yang berdoa kepada Allah itu jangan nunggu kapan dijawab. Kenapa? Tugas kita cuma berdoa, dan tugasnya Allah memberi jawaban. Jangan kita ngurus tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi katanya Umar bin Khattab, ya tugas kita itu berdoa, bukan bahas ijabahnya atau tidak. Ya mungkin Allah masih mau kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah masih mau kita masih angkat tangan terus. Sampai di satu waktu baru sama Allah dikasih. Makanya ada satu riwayat hadis yang maknanya kurang lebih, bahwasanya Allah itu tertawa melihat seorang hamba yang mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ya dia tidak tahu yang dia mau itu sudah dekat sama dia.
Ya, Allah tahu yang dia mau sudah dekat, tapi dia masih terus minta sama Allah seakan-akan itu masih jauh. Padahal sudah dekat. Ya, ini semua bukti bahwasanya ya, saat Allah tertawa melihat hambanya yang seperti itu, berarti Allah mau kita seperti itu. Minta terus. Jangan mikir ijabahnya kapan. Minta aja. Ya, mungkin belum waktunya kita diijabahi. Allah mau tahu sebanyak apa doanya. Sejujur apa mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pikir kapan diijabahi, karena mungkin belum tentu langsung diijabahi sama Allah, bisa sama Allah dikasih waktu, diulur sama Allah supaya kita banyak berdoa, dan doa-doanya sama Allah ditabung untuk kita besok di akhirat. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi jangan pernah sedih atas doa yang mungkin belum diijabahi, karena orang yang angkat tangan sama Allah, kata Rasulullah SAW, minta, ya Rob, tidak mungkin saat tangannya orang ini turun, terus nol, tidak ada hasilnya, Allah tidak kasih apa-apa, tidak mungkin. Itu sabda Rasulullah, dan yakin itu. Itu yang bisa Anda sampaikan, Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, sanallahu ilaik Ustaz, cukup menjawab pertanyaan yang ada, insya Allah. Selanjutnya sudah ada yang raise hand juga dari Ukti Yuniarti, tafadhal. Tafadhali, silakan. Ukti Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Kalau ayah saya tuh ingin pergi umroh, tapi dengan keberatan hati cucu-cucunya kan masih pada sekolah tuh Pak Ustadz. Jadi memerlukan uang yang banyak. Jadi tuh beliau tuh bingung gitu Pak Ustadz. Mau pergi umroh tapi cucu-cucu masih banyak yang sekolah karena yang biayain kebetulan kakeknya Pak Ustadz. Jadi ya mungkin agak berat dan bingung juga itu. Saya sudah bilang kalau rezeki itu kan Allah yang berinya. Jadi kita kalau mau berangkat ya berangkat saja gitu. Mudah-mudahan Allah akan menggantinya gitu. Tapi ya karena orang tua saya udah sepuh juga, terus jalannya mungkin fisiknya sudah berkurang itu Pak Ustadz. Jadi bagaimana ya Pak Ustadz? Cita-cita itu agak supaya tercapai lagi Pak Ustadz. Ya, subhanallah ya, berat. Mau umroh atau mau bayarin cucunya sekolah. Sekarang Anda mau tanya, kemana itu ayahnya sama ibunya, cucunya itu kemana? Kok orang tuanya yang mau ibadah dilarang untuk bayarin anaknya sekolah? Kemana bapak sama ibunya? Itu pertanyaan yang sangat besar. Masih ada Pak Ustadz. Masih ada. Sudah. Kenapa bukan orang tuanya yang... Sekarang orang tuanya sudah tua ingin berangkat ke Tanah Suci masih diikat lagi. Dulu disusahin sama anaknya, sekarang disusahi lagi sama anaknya untuk bayarin cucunya. Gimana nih anak-anaknya nih? Iya Pak. Ya, kesian, orang tuanya kesian. Anda sarankan bapaknya mau umroh, berangkat Pak, bismillah, anak-anak saya yang tanggung. Mestinya kayak gitu. Jangan masih kecil, bapaknya tua, punya anak, bapaknya lagi yang disuruh bayarin anaknya. Kan ini namanya... Waduh, sudah jatuh ketiban tangga bapaknya, kesian. Iya. Iya. Ya, coba abahnya udah insya Allah kita usaha, anak-anaknya juga berusaha supaya mestinya anak-anaknya urunan berangkatin abahnya untuk umroh. Ini sekarang abahnya, ayahnya mau berangkat umroh, jangan Pak, bayarin anak kita. Ini salah ini. Ini salah besar. Ya kesian orang tuanya. Mungkin sudah nabung mau ke Tanah Suci tapi ditahan-tahan sama umroh. Tidak seberapa mahal ya, umroh itu paling cuma 30 juta ya, tidak ada artinya 30 juta mungkin ya, kayak haji sekarang kalau mau langsung berangkat bayar 300 juta ya, kalau itu anak wallahu a'lam bishawab ya. Tapi kalau orang mau umroh susah gara-gara disuruh di target, dimintain duit terus buat bayarin anak-anaknya sekolah, cucu-cucunya lagi, ya Allah. Gimana ya, anak kok kayak sedih ya dengarnya. Iya. Ya, saya coba bilang juga sebagai anak. Ya, jadi punya anak, sudah nikah, tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri juga.
Jangan orang tuanya diporotin terus. Sudah bisa buat anak, sudah pinter, sudah lihai, dia harus lihai juga cari rezeki, ya punya harga diri. Jangan gantung-gantung sama bapaknya terus. Kesian bapaknya. Apalagi sampai ibadah tersendat-sendat. Bermimpi, mungkin mimpi mau ke tanah suci. Tapi masih digelandungi sama anak-anaknya. Kemana anak-anaknya? Ngapain? Itu pertanyaan besar. Tidak usah dijawab di sini sudah. Ya, yang tanya yang lebih tahu. Ya, maksudnya ini perbuatan yang tidak pantas. Ya, kesian orang tuanya. Gitu aja yang bisa beritahu. Allahu a'lam bishawab. Iya, Pak Ustaz. Jadi kalau Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sanallahu ilaik. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya lagi, Ummu Amar, tafadhali, silakan. Ya, jazakumullahu khairan. Ustaz, afwan, ini ada satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan tentang bahwa kita tidak boleh punya sifat pengecut. Tetapi ini ada dua situasi, Ustaz. Yang pertama adalah bagaimana saya punya anak laki-laki masih kecil-kecil, Ustaz. Tapi sudah kelihatan apa-apa takut, Ustaz. Jadi, apakah ini termasuk tanda-tanda pengecut yang tadi Ustaz jelaskan? Yang kedua, saya juga sering ngerasa takut, Ustaz, ketika mengungkapkan kebenaran. Misalnya ketika datang ke halaqah, terus dapat ilmu. Terus mau saya sampaikan kepada suami atau keluarga. Tapi saya tahu bahwa suami saya pasti marah-marah nantinya. Keluarga pasti menyerang-nyerang saya. Apakah rasa takut yang seperti ini berdosa? Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustaz. Untuk anak ya, diajarin anaknya itu sebenarnya kita orang tua ngajarin anak itu agar anaknya jadi pemberani, bukan jadi orang nekat. Itu satu. Jadi pemberani, maksudnya pemberani gimana? Saat dia benar, jangan mundur. Kalau dia salah, minta maaf. Ya, itu salah satu ciri-ciri pemberani. Ya, kalau dia benar, baik, benar, maju, tidak usah takut. Ya, dan itu Rasulullah SAW. Dulu katanya Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, katanya Ali bin Abi Thalib, idza ishtaddal, ya, kalau sudah peperangan ini sudah berkecamuk, sudah memanas ini, walakiyal qaumu qauma, ya, tentara sini sudah ketemu sama yang sini, ya, sudah ketemu satu sama lain, sudah mau saling ribut nih, mau saling mencengkram satu dengan yang lain. Keadaan sudah memanas ini, sudah bahaya. Ittaqaina bi Rasulullah SAW. Kami berdiri di belakangnya Rasulullah SAW. Ini bukti bahwa Rasulullah itu orang yang pemberani. Ya, Ali bin Abi Thalib yang terkenal, ya, keberaniannya bilang, kalau sudah perang ini berkecamuk, sudah mengerikan, ya, para sahabat tuh berlindung di belakangnya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mundur. Rasulullah maju terus. Bukti bahwasanya keberanian itu, saat dia benar, dia berani. Itu Rasulullah SAW. Mungkin kita tidak bisa kayak Rasulullah. Paling tidak ya kita niru dia sebisa kita. Gimana caranya? Ya dari kecil kita mendidik anak-anak kita. Kalau kamu benar, kamu tidak salah, jangan takut. Ya, mungkin kita kurang dididik seperti itu sama orang tua kita dulu. Ya udahlah, ngalah aja, ya udahlah, ngalah aja. Akhirnya apa? Ada kemungkaran, kita tidak berani untuk menegur. Itu udah kebiasaan. Ya, amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dua ini sulit mau dikeluarkan. Kenapa? Dari kecil udah tidak usah ikut urusan orang. Udah kita ngalah aja. Udah itu emang tidak benar. Oh ya sudahlah, biarkan, itu emang begini. Nah, kebiasaan digituin, akhirnya jadi pengecut. Mau kasih tahu kebenaran tidak berani. Ya, lain sama orang-orang. Masih ada kalau orang-orang di Arab, ya, mungkin mereka dididik keberanian seperti Rasulullah SAW. Ya, mereka lihat kita bikin salah, sama mereka ditegur. Ya, akhi, jangan begitu, haram, ini tidak boleh. Subhanallah. Ada sampai sekarang orang-orang begitu. Tapi kita di sekitar kita sekarang sulit untuk seperti itu. Ya, sulit nemu orang seperti itu. Kalau ada orang seperti itu mesti dimusuhi dan dibenci biasanya. Ya, lu jangan temenan sama dia, dikit-dikit ditegur, dikit-dikit disalahin. Subhanallah. Itu.
Ya, jadi yang Anda bahas tadi masalah pengecut atau berani itu sifatnya umum ya. Nah, kita sekarang bahas nih perinciannya nih, sifat-sifat kayak diam saat melihat kemungkaran. Ya, salah satu dari bentuk pengecut tak berani, tidak berani untuk mengatakan kebenaran. Ini salah ini. Karena tahu itu berat mengatakan kebenaran di depan banyak orang yang akan dimusuhi sama orang, berat. Tapi ya, seperti itu Nabi kita Muhammad SAW. Dia sampaikan, dimusuhi sama kaumnya, diusir sama kaumnya. Kenapa? La ilaha illallah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan la ilaha illallah, dimusuhi. Nah, diperangi, ya, sampai luka-luka. Cuma menyampaikan la ilaha illallah. Lagi sholat dikasih hari-hari onta di punggungnya, dikasih ada kotorannya onta menetes di wajahnya Rasulullah SAW saat Rasulullah sholat. Orang sholat. Ya, menampakkan kebenaran, dimusuhi sampai seperti itu. Apakah Rasulullah mundur? Bilal bin Rabah diseret ya di siang bolong di Mekah pada saat musim panas, ya dikasih baju besi, ya diseret-seret, ditarik-tarik, dikasih ke anak-anak kecil di Mekah, dibawa gerombol ke tempat yang paling panas di Mekah, dipecuti, disuruh kufur sama Nabi Muhammad. Ya kata Bilal apa? Ahadun ahad. Saya tidak mau kufur sama Muhammad. Saya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ahadun ahad. Berani mengatakan, meskipun konsekuensinya itu disiksa sama majikannya. Kata majikannya, kamu akan terus seperti ini sampai kamu mati, atau kamu kufur kepada Muhammad dan kamu kembali menyembah Lata wal Uzza. Bilal cuma bilang ahadun ahad, berani, tidak pernah mundur. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ibunya ditusuk kemaluan di depan wajahnya, bapaknya disiksa sampai mati. Ya, kenapa? Cuman karena la ilaha illallah dan dia tidak mundur dari itu. Kenapa? Benar ini kebenaran, saya tidak mau benar. Ya, itu mereka dulu para sahabat, dan bagaimana kita sekarang. Cuman menyampaikan, ya taruh WhatsApp misalkan di grup kita sebar kebaikan, tidak berani. Di mana ya keimanan kita, di mana ketakwaan kita, di mana keberanian itu, di mana kebaikan itu, semua kita diletakkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, jemaah. Jazakallahu khairan Ustaz. Sepertinya sudah habis ini pertanyaan Ustaz, belum ada yang masuk lagi, juga tidak ada yang raise hand. Insyaallah mungkin ada nasihat penutup Ustaz dari antum sebelum kita tutup majelisnya. Nah, untuk yang terakhir yang Anda sampaikan, insyaallah para jamaah sekalian, sebelum kita tutup pengajiannya, kita hidup di dunia ini, semua pasti punya masalah, semua masih punya hal yang menyulitkan hidupnya. Kadang ujian datang, atau dengan kata lain kita pasti punya ujian. Cuman bagaimana masalahnya itu bukan ujiannya sebenarnya, tapi masalahnya gimana kita menghadapi ujian tersebut. Ya, gimana kita bisa legowo, nerimo, ya takdir yang kita alami. Ya, gimana caranya kita bisa survive, ya, bisa bertarung sama ujian itu semua. Ya, tidak lain dan tidak bukan, ya, kita bahas ini ya untuk itu. Kita bahas apa yang kita bahas ini ya untuk itu. Untuk membuat kita hidup lebih nyaman, lebih tenang, ya lebih tentram ya. Tahu harus berbuat apa saat dihujam dengan musibah. Karena kita tidak pernah tahu kapan musibah itu datang, kapan ujian itu datang, bisa atau tidak. Ya, meskipun terkadang ya kita tahu bahwasanya Allah tidak pernah membebani hambanya dengan apa yang hambanya tak mampu, tapi terkadang kita terpikir kok berat banget sih ya. Ya. Kita bahas ini semua ya untuk mengantisipasi itu. Ya, supaya kita jadi manusia yang tenang, ada musibah datang, tidak masalah. Musibah itu silih berganti seperti tamu. Tamu 2-3 hari pulang. Sama musibah seperti itu. Cuman orang yang belajar dan orang yang tidak belajar, ya, cara menghadapinya tidak sama. Ada yang menghadapi musibah dengan maksiat. Ada yang menghadapi musibah dengan kesyirikan. Ya, pergi ke dukun, dan lain sebagainya. Ada yang menghadapi musibah dengan mendolimi orang lain.
Ada yang menghadapi musibah dengan beristighfar. Ada yang menghadapi musibah dengan banyak zikir kepada Allah. Bertobat, beristighfar kepada Allah. Ya, kita yang mana? Kita yang tahu jawabannya. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Insyaallah kita berjumpa di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Ada Wa jazakallahu khairan Ustaz.